Apa-apaan ini, teriak seorang lansia berambut putih dengan tongkat. Tangannya yang gemetar menggenggam ponsel di lobi kedatangan bandara Soekarno-Hatta, Jakarta seketika suasana menjadi sunyi dan tatapan semua orang tertuju padanya para lansia dengan rata-rata kekayaan bersih. $5,000 yang merupakan elit di Moskow memaksakan perjalanan ke Indonesia menentang keras keberatan keluarga mereka. Mereka diberitahu bahwa ini adalah negara timur. Hadir yang berbahaya hanya 5 menit setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Mengapa bandara itu dipenuhi suasana keributan? Dan mengapa mereka harus sedekar telepon keluar? Mereka di Rusia begitu tiba. Inilah catatan mengejutkan dan mengharukan tentang 18 lansia yang telah menjalani seluruh hidup mereka dalam dunia yang tertutup, yang kemudian terpukau oleh keajaiban bernama keseharian Indonesia, mengubah pandangan hidup mereka secara mendasar. Kebenaran di balik keributan bandara yang menarik perhatian dunia kini terungkap. Elit lansia Rusia geger. Hanya dalam 5 menit di Indonesia, dunia terkejut dengan situasi Bandara Soekarno-Hatta yang kacau balau. Saat ini masyarakat kelas atas di Moskow sedang gempar. Kakek tempat itu berbahaya, cucu-cucu mereka memohon, tetapi sia-sia. 18 lansia yang termasuk dalam jajaran orang terkaya di Rusia tiba-tiba memaksakan perjalanan ke Indonesia. Rata-rata aset mereka lebih dari $5,000. Dengan rata-rata usia 75 tahun, mereka adalah orang-orang yang hampir tidak pernah keluar dari Moskow seumur hidup mereka. Keluarga mereka dengan keras menentang. Haifin Fernando seharusnya pergi ke negara tropis yang jauh itu. Namun tekad mereka sudah bulat. Akhirnya di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, ex-18 lansia itu serentak menghentikan langkah. Mereka terdiam melihat pemandangan di depan mata. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Tak lama kemudian, Itbris menggaduarkan ponsel mereka. Mereka mulai menelepon darurat kepada keluarga mereka di Rusia. Hei, aku sedang melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Nah, aku akan mengirimkan fotonya. Kau tidak akan percaya sebelum melihatnya langsung. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan rekaman 1 minggu yang menakjubkan ini, yang dicatat langsung oleh Olga, seorang ahli perjalanan dari Rusia. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkenalkan kisah-kisah menakjubkan tentang Indonesia. Halo, saya Olga Petrova, seorang spesialis perjalanan mewah yang telah bekerja di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Baru-baru ini, saya mengalami pengalaman yang paling tak terlupakan. Dalam hidup, itu katalah perjalanan khusus. Menemani 18 lansia super kaya dari Rusia ke Indonesia, rata-rata usia mereka adalah 75 tahun, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah meninggalkan Moskow seumur hidup mereka. Kekhawatiran dimulai, bahkan sebelum keberangkatan. Apakah di penerbangan yang panjang akan mengganggu kesehatan mereka? Apakah mereka dapat beradaptasi dengan budaya Asia yang asing? Saya ingat betapa cemasnya saya. Namun kekhawatiran saya sama sekali tidak berdasar. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 1 pagi. Saat kami berjalan dari pesawat menuju imigrasi, seorang kakek berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak saat melihat sekeliling. Seluruh bandara bersinar terang. Meskipun sudah larut malam, semua fasilitas beroperasi dengan sempurna. Di Bandara Moskow, sebagian besar toko tutup setelah jam 11 malam, dan hampir tidak ada staf yang terlihat. Petugas kebersihan baru mulai bekerja keesokan paginya. Tetapi Bandara Soekarno-Hatta berbeda. Setiap beberapa meter di area informasi, staf menunggu dengan senyum. Petugas kebersihan segera menyeka lantai. Setelah penumpang lewat, lantainya mengkilap seperti cermin. Momen yang paling mengejutkan adalah saat kami melewati toilet. Saya melihat seorang petugas kebersihan membungkuk dengan sedikit, menunduk kepada penumpang yang lewat di pintu masuk. Toilet. Sejenak saya tidak mempercayai mata saya. Itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Rusia. Salah satu rombongan mendekati saya dan berbisik, "Habis tim menggadat beb." Petugas kebersihan bandara harus menyapa dengan sopan santun seperti itu. Saya tidak punya jawaban. Kejutan yang lebih besar terjadi saat kami menunggu pemeriksaan imigrasi. Meskipun kami adalah kelompok wisatawan asing yang tidak terduga, petugas bandara tetap sama. Bahkan juru bahasa yang bisa berbahasa Rusia segera didatangkan. Petugas itu menjelaskan segalanya dengan perlahan dan hati-hati mengingat usia para lansia. Mereka menjelaskan tentang akomodasi hingga jadwal hari berikutnya secara detail.
dan berulang kali bertanya, apakah ada hal yang tidak nyaman dalam 20 tahun karir saya di bidang perjalanan. Ini adalah tingkat layanan yang baru pertama kali saya alami di depan sistem imigrasi otomatis. Terdengar lagi seruan kagum jika ada lansia yang tampak bingung di depan mesin. Petugas segera mendekat dan membantu dengan ramah layar, menampilkan bahasa dari berbagai negara termasuk Rusia. Seorang kakek mantan insinyur berkata kepada saya, setelah menggunakan pemeriksaan otomatis, sistem ini intuitif dan dirancang agar mudah digunakan. Bahkan untuk orang asing di Moskow ini masih tahap uji coba, tetapi di Indonesia ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dia terkejut. Hal yang sama terjadi ketika kami pindah ke area pengambilan bagasi. Lokasi bagasi ditampilkan secara real-time di layar raksasa di Rusia. Seringkali butuh 1 jam hanya untuk menemukan koper, tetapi di sini semuanya berjalan akurat dan cepat. Konveyor berjalan mulus tanpa suara. Dan setiap koper memiliki sistem pelacakan, membuat kemungkinan kehilangan hampir tidak ada. Seorang kakek yang bekerja di industri manufaktur kagum dengan efisiensi sistem ini. Saat menunggu bus limosin dari bandara ke Jakarta, ekspresi para lansia mulai berubah. Ketegangan yang mereka rasakan terhadap negara asing telah menghilang digantikan oleh tatapan penuh rasa ingin tahu. Kedatangan bus juga mengejutkan. Interiornya bersih dan tempat duduknya nyaman. Sopir melihat bahwa kami adalah tamu asing, memberikan informasi dalam bahasa Inggris dengan ramah. Dia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam dan meminta kami untuk mengenakan sabuk pengaman. Saat bus berangkat, pemandangan luar jendela terhampar. Meskipun larut malam jalanan terang, benderang dan mobil bergerak dengan tertib, jalanan malam di Moskow gelap dan terasa berbahaya. Tetapi di sini sangat berbeda. Saat memasuki Jakarta, yang paling mengejutkan rombongan adalah minimarket, 24 jam meskipun tengah malam, lampu-lampu menyala terang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Padahal di Moskow, sebagian besar toko tutup setelah pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita muda yang pulang sendirian. Setelah jam 1 pagi, ada seorang wanita berjalan sendirian di jalan. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dibayangkan di Rusia. Seorang nenek dari rombongan kami berkata, sambil melihat keluar jendela, negara di mana seorang wanita bisa berjalan sendirian di malam hari, itulah negara maju sejati. Yang lain mengangguk setuju. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Pemandangan malam dari jembatan di atas sungai besar sangat indah, seolah-olah menghentikan nafas. Kota ini terlihat megah dan modern, menyaingi kota-kota Eropa manapun. Kami tiba di hotel pukul 00 pagi. Yang mengejutkan, area sekitar hotel masih ramai. Ada warung makan 24 jam dan pelanggan di minimarket. Rat check-in, kami mengalami kejutan terakhir. Staf resepsionis mempertimbangkan usia para lansia, memberikan kamar di lantai yang tenang. Mereka menjelaskan secara rinci waktu sarapan keesokan harinya, dan fasilitas di sekitar hotel di dalam lift menuju kamar. Salah satu kakek berkata kepada saya, Indonesia sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Yang lain mengangguk. Mereka berkata, meskipun baru sampai dari bandara ke hotel, mereka sudah merasa mengalami dunia yang sama sekali berbeda dari Rusia. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sudah menantikan apa yang akan kami alami bersama. Pralansia ini selama beberapa hari ke depan. Saat itu saya bahkan tidak bisa membayangkan kejutan apa yang akan diberikan oleh negara bernama Indonesia kepada kami. Lebih tepatnya beberapa jam kemudian, bukan keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, terdengar suara bisikan di koridor. 7 lansia yang tidak bisa tidur karena jet lag sudah bangun. Mereka bilang mereka lapar. Saya bingung, saya pikir tidak mudah mencari tempat makan yang buka jam segini. Di Moskow sangat sulit menemukan tempat yang buka. Sebelum jam 8 pagi, ketika saya bertanya kepada resepsionis hotel, staf itu menjawab dengan senyum, ada warung nasi uduk 24 jam. Tepat di sebelah gedung ini, saya terkejut mendengar bahwa makanan sudah tersedia di pagi buta. Saya pergi ke warung itu bersama 7 lansia. Jalanan di pagi hari sudah ramai dengan orang-orang. Ada karyawan kantor yang berangkat kerja, warga yang jogging, dan orang-orang yang keluar dari minimarket. Pagi hari di Moskow sunyi. Tetapi Jakarta seolah-olah sudah memulai harinya. Saat kami membuka pintu warung, terasa udara hangat. Beberapa pelanggan sudah sarapan. Ada seorang pria paruh baya yang makan sambil membaca koran sendirian, dan seorang wanita muda yang bekerja dengan laptopnya. Seorang kakek yang dulunya adalah seorang
Akuntan terkejut saat melihat menu harganya sangat murah, satu porsi nasi uduk sekitar 2.000, dan soto ayam sekitar 5 baht. Itu adalah harga yang sangat murah. Jika dikonversi ke biaya hidup di Rusia, penjual yang menerima pesanan tidak terlihat aneh melihat kami orang asing. Dia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan merekomendasikan hidangan yang mudah dimakan. Oleh para lansia, dia bahkan mengatakan bisa menyesuaikan rasa. Untuk yang tidak suka pedas, kecepatan penyajiannya juga luar biasa. 5 menit setelah memesan, semua hidangan sudah tersaji di meja. Ada nasi uduk, soto sate, dan aneka jajanan pasar. Para lansia melihat makanan Indonesia yang baru pertama kali mereka lihat, itu dengan rasa ingin tahu bercampur khawatir. Yang paling mengesankan adalah nasi uduk. Seorang kakek mencoba sedikit dengan hati-hati, dan wajahnya langsung berseri. Seri penampilannya sederhana, tetapi rasanya dalam isinya kaya, dan rasa rempahnya. Pas kakek itu menghabiskan nasi uduknya dalam sekejap, dia berkata tidak mungkin makan hidangan selezat ini dengan harga segini. Di Moskow yang lain juga mengangguk berulang kali dan fokus pada makanan mereka. Kami terkejut lagi saat membayar. Totalnya tidak sampai 500. Untuk 7 orang yang makan kenyang, penjual memberikan kembalian dengan tepat hingga uang, receh dan berkata silakan datang lagi. Dia bertanya apakah makanan Indonesia cocok di lidah mereka dan merekomendasikan menu lain. Kesebais karena yang itu jarang kami temui di warung makan. Di Moskow di mana pelayan biasanya cemberut dan layanannya lambat, saat keluar dari warung, rombongan terus memuji. Mereka bilang makanan enak, murah, dan pelayanannya bagus. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke minimarket. Ada yang ingin membeli camilan saat masuk.